peristiwa kelam yang sungguh tragis yang mencoreng keadilan Indonesia. Tahun 1993, Marsina, seorang buruh perempuan, penyelidikan kasus ini penuh kejanggalan. Ada beberapa langkah yang harus diambil. Kasus Marsina ini sudah menjadi contoh pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh kembali terjadi di masa depan. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas peristiwa kelam yang sungguh tragis yang mencoreng keadilan Indonesia. Ya, itu adalah kasus Marsina, yang dimana kasus Marsina ini adalah seorang buruh yang dibunuh tragis, sangat tragis. Tapi bukan hanya soal pembunuhan, tapi ini adalah soal pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia atau HAM dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi dasar negara kita untuk melindungi rakyatnya. Oke, jadi yang pertama, seperti yang ada di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, kenyataannya Marsina yang memperjuangkan hak tersebut justru kehilangan nyawanya. Dan selanjutnya ada pasal 28D ayat 1 menjamin hak setiap orang atas perlakuan yang adil dan perlindungan hukum. Tetapi apa? Sayangnya, hingga hari ini kasus Marsina tidak pernah menemukan kejelasan hukum yang adil. Sungguh di luar pikiran kita. Dan yang terakhir teman-teman adalah pasal 28I ayat 1 yang mengatur bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Justru dilanggar dengan kejam. Kasihan juga ya Marsina. Ini menunjukkan bahwa kasus Marsina tidak hanya melukai hati kita, tetapi juga menghancurkan prinsip dasar keadilan yang dijamin oleh konstitusi. Mari kita telusuri bagaimana kronologi peristiwa ini terjadi. Kasus ini terjadi pada tahun 1993, sebuah masa di mana suara buruh seringkali diabaikan, bahkan diintimidasi. Marsina, seorang buruh perempuan yang bekerja di PT Catur Putra Surya di Sidoarjo, Jawa Timur, adalah salah satu dari sedikit buruh yang berani menyuarakan hak-hak mereka. Ia tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tapi juga memikul tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan rekan-rekan sesama buruh. Ketika pemerintah menetapkan upah minimum sebesar Rp2.100 per hari, perusahaan tempatnya bekerja menolak mematuhi aturan tersebut. Bersama rekan-rekannya, Marsina melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut hak mereka. Namun, aksi ini memicu reaksi keras dari perusahaan tempatnya bekerja. Sebanyak 13 buruh dipecat dan aparat keamanan dilibatkan untuk menekan para pekerja. Meskipun banyak buruh lain merasa takut, Marsina tetap teguh memperjuangkan keadilan. Pada 3 Mei 1993, Marsina mendatangi kantor perusahaan untuk menuntut penjelasan dan mempertanyakan pemecatan rekan-rekannya. Sayangnya, setelah kunjungan tersebut, Marsina menghilang. 5 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di sebuah gubuk di Nganjuk, sekitar 70 km dari tempat kerjanya. Kondisinya sangat mengenaskan, dengan tanda-tanda penyiksaan berat, termasuk pukulan keras yang menyebabkan tulang panggulnya patah. Penyelidikan kasus ini penuh kejanggalan. Beberapa tersangka awalnya ditangkap, tetapi pengakuan mereka diperoleh melalui penyiksaan, menunjukkan adanya rekayasa hukum. Hingga kini pelaku utama tidak pernah diadili dan kebenaran tentang kasus ini tetap menjadi misteri. Marsina menjadi simbol perjuangan buruh sekaligus lambang ketidakadilan di Indonesia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar kasus seperti Marsina tidak terulang lagi? Ada beberapa langkah yang harus diambil. Pertama, penuntasan kasus Marsina. Pemerintah harus terus dalam menuntaskan kasus ini. Sudah lebih dari 30 tahun, namun keluarga Marsina masih belum mendapatkan keadilan. Penyelidikan baru dan transparan harus dilakukan untuk menemukan pelaku sebenarnya dan memberikan hak keadilan yang layak.
2. Edukasi tentang hak-hak buruh. Banyak buruh di Indonesia yang belum sebelumnya memahami hak-hak mereka. Edukasi dan pelatihan tentang hak-hak pekerja harus ditingkatkan agar buruh dapat memperjuangkan hak mereka dengan cara yang lebih efektif dan aman. Ketiga, pengawasan ketat terhadap perusahaan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Sistem pengaduan buruh juga harus diperbaiki agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti dengan cepat. Keempat, penguatan regulasi buruh. Undang-undang Ketenagakerjaan harus direvisi untuk memberikan perlindungan yang lebih tegas terhadap buruh. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak buruh seperti pembayaran upah di awal standar mendapat sanksi yang berat sehingga perusahaan tidak bisa lagi mengabaikan hak pekerja. Kasus Marsinah adalah pengingat untuk kita semua bahwa keadilan ini harus tetap ditegakkan, karena kasus Marsinah ini sudah menjadi contoh pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh kembali terjadi di masa depan. Dan kita sebagai generasi muda itu harus menegakkan keadilan dan memastikan bahwa semua orang di Indonesia ini dapat merasakan keadilan dan tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Nah, semoga kisah Marsinah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa keberanian dalam memperjuangkan hak-hak itu tidak boleh berhenti, dan bahwa setiap perbuatan kita, mau sekecil apapun itu, pasti akan membawa dampak positif ke masa depan. Nah, kita ini tidak boleh hanya berdiam diri saja ketika keadilan itu tidak ditegakkan. Suara kita ini bisa menjadi langkah awal untuk mendorong adanya perubahan. Dan kalau kita tidak bersuara, siapa lagi yang akan bersuara? Karena suara semuanya dimulai dari rakyat, dari diri kita sendiri. Dan tugas kita adalah melanjutkan apa yang Marsinah telah mulai. Karena keadilan ini bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk semua. Terima kasih.